Ya, tema kita hari ini luar biasa ya. Akhirnya gencatan senjata benar-benar terlaksana dan walaupun sebenarnya Hamas tidak mau ya, tidak setuju. Tetapi ya tadi ya, dalam peribahasanya tuh Netanyahu bilang dengan pedang di leher. Akhirnya Hamas mau nggak mau harus setuju karena semuanya mendesak menekan Hamas. Slide ya, 2008-2009 Hamas menembakkan roket ke Israel. Apakah dunia komplain? Apakah dunia teriak-teriak Hamas bangsat? Enggak. Apakah Indonesia teriak-teriak Hamas bangsat? Tidak. 2005. Tahun 2005. Ya, Israel mengalah. Ya kan? Mengalah. Makanya si Yasser Arafat segala macam kan dapat Nobel perdamaian. Maka seluruh orang Yahudi saat tengkorak-tengkoraknya diambil dari Gaza. Tidak ada satu orang Yahudi pun ada di Gaza. Itu namanya apartheid itu. Gaza itu dikuasai oleh semua orang-orang Arab. Nah, Islam. Bahkan gereja pun dipersekusi di Gaza. Tahun 2008. Hamas nembakkan roket ke Israel. Apakah Israel harus diam aja? Saya berdoa semoga Indonesia ditembaki roket sama OPM ya. Saya berdoa sungguh-sungguh benar-benar supaya OPM itu punya persenjataan kelas berat. Supaya kalian tahu rasanya ditembakin seperti apa. Nembaknya itu langsung dari Jayapura ya. Haleluya, luar biasa, shalom semuanya yang di Indonesia, di Eropa, di seluruh dunia, di Israel, di Haifa alma mater saya, dan yang ada di YouTube, di Zoom. Ya, tema kita hari ini luar biasa ya, akhirnya gencatan senjata benar-benar terlaksana dan walaupun sebenarnya Hamas tidak mau ya, tidak setuju. Tetapi ya tadi ya, dalam peribahasanya tuh Netanyahu bilang dengan pedang di leher. Akhirnya Hamas mau nggak mau harus setuju karena semuanya mendesak menekan Hamas. Negara-negara Arab sudah capek, Qatar sudah capek, dan Qatar sudah nampaknya Qatar mau tidak mau dia harus menekan Hamas ya. Dan sementara Hamasnya kan sudah tidak ada lagi yang bertanggung jawab, cuma satu si botak dari satu kan. Yang lain Khaled Masal segala macam kan udah mati, ya kan? Tinggal satu saja. Jadi mau diapain lagi udah kamu nggak mau tidak mau, dan dia pun bukan orang strategis. Jadi mau tidak mau ya harus menyerah Hamasnya sambil nunggu pemimpin baru untuk memberontak nanti 10 tahun lagi. Ya, anak-anak yang licik, yang jahat, didikan dari Partai Demokrat Amerika, ya kan? Didikannya kan, kalau tanya ISIS didikannya siapa? ISIS didikannya Demokrat Amerika. Ya kan? Senjata makan tuan kan ISIS itu kan, didikannya Demokrat Amerika. Kalau Anda melihat lagi ya kan, mengapa bisa terjadi perang yang berkelanjutan? Ya gara-gara Partai Demokrat Amerika. Maka perang Israel Hamas ini bisa jadi panjang. Harusnya pendek saja, gampang. Aduh, buat Israel itu gampang. Tapi Partai Demokrat Amerika ini bermain dua kaki. Dia kakinya ada di dua perahu, ya kan? Ya, saya tunjukkan ya. Kalau kita lihat ya sejarah perang Hamas Israel ya sejak tahun 2005, sejak seluruh Israel, bahkan tengkoraknya orang Yahudi pun tidak ada di Gaza. Tengkoraknya orang Yahudi saja tidak ada di Gaza. Bayangin, sejak 2005 dibongkar, digali, pisah ya. Maka sebenarnya apa sih? Selalu yang memulai perang
itu adalah Hamas. Dari Gaza lempar roket dulu. Ya kan? Israel hanya meresponi, membela diri. Tetapi selalu dituduh propagandanya bahwa Israel melakukan agresi, Israel melakukan pelanggaran. Padahal selalu Hamas dulu dari tahun 2005 kalau kita mau flashback ya. Tadi ya 2005 Israel menarik pasukannya dari jalur Gaza ya. Seluruhnya ya. Kemudian Gaza menang pemilu ya sejak 2005-2007 ya Hamas menang pemilu. Fatah harus minggir. Sejak saat itu, Hamas, dan mengapa menang pemilu? Karena ada banyak sekali kekerasan dan ancaman. Intinya pokoknya seluruh Gaza itu setuju dengan Hamas. Nah, kemudian Hamas ya Juni 2007 ya Hamas perang saudara sama Fatah, perang sendiri sama Fatah ya. Kemudian dia mengambil alih seluruh Gaza. Lalu kalau kita lihat pertama kali ya 2008 terjadi ya Operation Kaslet ya 2008-2009 Hamas menembakkan roket ke Israel. Apakah dunia komplain? Apakah dunia teriak-teriak Hamas bangsat? Enggak. Apakah Indonesia teriak-teriak Hamas bangsat? Tidak. 2005. Tahun 2005. Ya, Israel mengalah. Ya kan? Mengalah. Makanya si Yasser Arafat segala macam kan dapat Nobel perdamaian. Maka seluruh orang Yahudi sak tengkorak-tengkoraknya diambil dari Gaza. Tidak ada satu orang Yahudi pun ada di Gaza. Itu namanya apartheid itu. Gaza itu dikuasai oleh semua orang-orang Arab. Nah, Islam. Bahkan gereja pun dipersekusi di Gaza. Tahun 2008. Hamas nembakkan roket ke Israel. Apakah Israel harus diam aja? Saya berdoa semoga Indonesia ditembaki roket sama OPM ya. Saya berdoa sungguh-sungguh benar-benar supaya OPM itu punya persenjataan kelas berat. Supaya kalian tahu rasanya ditembakin seperti apa. Nembaknya itu langsung dari Jayapura ya, nembaknya langsung ke Jakarta itu loh. Kira-kira bisa balas nggak Indonesia ya? Ini asal saat punya roket itu saja satu ya. Si OPM itu ya, kelar tuh Jakarta itu, yang kena ya, Istiqlal gitu kan, misalnya. Jadi kamu tahu rasanya seperti apa. Ya kan? Ya dibalas, makanya ada namanya Operation Kaslet, ya kan? Ribuan warga Palestina tewas, ya. Kemudian 2012 kejadian lagi, ya kan? Hamas kirim roket lagi, didiamin. Jadi balas, 12 hari perang ya, 12 hari ya. Oh 8 hari, 12 hari, tahun 2012 maksudnya, tahun 2018 selama 8 hari, ya kan? 2014, Hamas ngirim roket lagi ya. Didiemin. Hanya karena Israel punya pertahanan yang canggih, lalu didiemin. Balas dong. Makanya ada 2014 ada Operation Protective Edge, ya kan? Puluhan ribu orang mengungsi dari Gaza kan? Korbannya banyak. 2021 ya, sama ya. Roketnya dari Gaza lagi. Selalu Hamas yang lempar pertama kali roketnya. Memang bangsat ini ya, orang-orang ini ya. Seluruh dunia ini orang-orang matanya buta. Karena apa? Karena itu tadi udah dibeli. Karena hatinya udah bengkok. Para pemimpin Partai Demokrat dan para pemimpin sayap kiri ini matanya udah buta.
hatinya udah bengkok karena dibeli. Dia tidak melihat kalau kamu yang diserang, kamu apa? Ya, baru Rusia kirim drone. Baru Rusia kirim drone satu di atasnya Polandia. Langsung seluruh Belanda, seluruh Jerman kejang-kejang semua kan, pada sakit semua kan. Udah wah ribut, wah, kita mau perang, kita mau perang. Perancis langsung siapin stok makanan. Ya kan, menghimbau warganya stok makanan. Langsung ya Belanda setiap hari itu tank baris. Setiap hari kamu kalau lihat perjalanan itu tank tuh ya baris. Kamu lihat Jerman sudah siaga semuanya. Gara-gara satu drone masuk. Itu kan pesanannya Donald Trump. Kamu boleh percaya, boleh enggak. Boleh ngomong itu fantasi saya. Itu pesanan Donald Trump supaya kamu tahu rasanya kayak apa dikirimin drone, dikirimin roket sama tetangganya kamu. Dan saya berdoa semoga OPM itu suatu hari punya senjata balistik jarak jauh ya, entah dari mana datangnya, kirim begitu ya, tuh nyangsang dia di Istiqlal. Baru tuh kalian kejang-kejang mencet-mencet berak-berak bisa 100 hari tuh beraknya tuh kalian tuh. Mencet-mencet berak-berak dia ada 100 hari tuh. Ya, sampai kena kolera kalian tuh kalau sampai ada rudal balistik nyangkut di Istiqlal. 2023 juga sama kan, itu kan sadis sekali kan, makanya kan dibalasnya keras sekali. Dibalasnya keras sekali kan. Yang saya ngomong Anda tinggal cari saja sejarah konflik perang Hamas Israel sejak 2005. Cari di Meta AI atau di Google atau di ChatGPT. Yang saya ngomong itu saya nggak ngomong kosong, ada datanya semua. Nah, Anda bisa cek semuanya. Anda jangan ngomong saya salah ya. Apakah betul korbannya ada 67.000? Belum tentu. Apakah betul korbannya sebagian besar anak-anak dan wanita? Belum tentu. Karena sampai dengan hari ini nggak ada yang bisa ngecek. Tidak ada yang bisa ngecek jumlah korban sesungguhnya. Karena Hamas menutupi semuanya. Apakah betul diinvestigasi itu pelurunya Israel? Aku yakin 1.000.000% itu pelurunya Hamas. Ya, aku yakin 1.000.000% itu pelurunya Hamas. Jadi kalau Anda mau bicara ya kebenaran sama saya ya, hati-hati. Karena banyak sekali kedusta-dusta. Dan sekarang saya tuh selalu mencoba mencari diskusi ya, tentang Hamas Israel di Belanda. Tapi susah ya, saya selalu ketinggalan. Ya karena saya juga ada kesibukan, sangat sibuk ya. Cuman saya lagi mau cari ya diskusi-diskusi ini. Cuman tampaknya sudah mulai. Bahkan gereja pun banyak yang buta. Ya, gereja pun banyak yang buta karena propaganda. Itu semua ada nalar. Kamu andai kata, oke, itu semua karangan propaganda Israel dan propagandanya Hamas, dua-duanya saling menipu lah. Tapi siapa yang menutupi? Ya kan? Hamas kan nggak boleh dari luar masuk, PMI masuk, ngecek, investigasi, nggak boleh kan? Semua dapatnya cuma kulitnya saja. Ketika terjadi 7 Oktober itu, Elon Musk datang ke lokasi, ya, Bill Gates semua, siapa, Donald Trump semua pemimpin dunia datang ke lokasi, diizinkan sama saya untuk melihat lokasi, ya kan, kibbutz tempat pembantaian itu. Kenapa tidak boleh orang masuk melihat suasana di Gaza, pelurunya siapa itu, bomnya siapa yang kena anak-anak itu? Yang benar itu adalah Hamas nembaki sendiri rakyatnya. Ya, yang benar itu adalah Hamas nembaki rakyatnya sendiri. Ya, itulah sebabnya Israel juga sekarang lagi bingung. Ya kan, kok bisa segitu banyak 67.000 dari mana? Ya kan? Kalau Anda lihat bagaimana cara Israel membunuh pemimpin Hamas sangat akurat sekali. Bagaimana bisa 67.000? Buat apa Israel mendapat cap genosida? Dia buat apa? Kalau dia mau niat habisin kan habisin saja. Ya kan, kalau sudah mau niat kan dihabisin saja kalau memang mau genosida. Kenapa dia harus caranya begitu kan? Kan gampang, dia kan diratain tanah saja, lempar satu dua semuanya kan. Udah selesai. Dia kan membabi buta begitu kan. Kalau dia niat memang mau genosida. Tapi yang betul adalah Hamas ingin menggenosida Israel. Ya.
lalu pinjam tangannya PBB segala macam. Anda lihat semua ya, terdapat post-truth di mana-mana. Hari ini terjadi gencatan senjata karena Qatar sudah capek. Ya, Arab sudah capek, Mesir capek, semua capek. Kalau lihat 20 poinnya Donald Trump itu kan, sebetulnya Hamas dirugikan. Udah, intinya kamu menyerah. Ya itu kan sama dengan permintaan Israel. Kamu serahkan senjata, kamu serahkan sandera, udah kelar, perangnya selesai. Itu saja. Tidak usah kita bawa embel-embel, oh karena Netanyahu ingin mengulur peperangan lah, karena dia terancam segala macam. Tidak usah mikir itu. Mikirnya simple. Hamas letakkan senjata, kasih sandranya pulang, ya berhenti perangnya. Ya hari ini kan 20 poin itu intinya kan sama. Hamas kasih senjata, kasih sandra, berhenti. Ya kita lihat hari Senin besok. Ya. Itu yang kita bahas, itu sejarahnya saya sudah tunjukkan. Tetapi dunia sudah terlanjur makan uang panas. Kamu lihat ya, orang-orang yang makan uang panas itu akan terkutuk. Ya kan? Jokowi kan sudah mulai kena kutuknya itu Jokowi. Jokowi sudah mulai kena kutuk, jangan kamu ngomong enggak loh. Kamu pikir itu nanti langgang itu si Gibran. Dia hanya bisa bermimpi. Ya. Sama seperti Soekarno. Dia pikiran ya setelah kutukan Soekarno ngutukin Israel, dia sendiri yang jungkel. Ya kan? Dia fitnah Israel, dia sendiri yang kena fitnah kan akhirnya kan. Anak-anaknya kena fitnah. Mega baru nongol sekali ngutukin Israel. Nggak pakai lama, 2 tahun jungkel juga selesai. Mega kan nggak, cuman 2 tahun kan Mega itu, 3 tahun kan, nggak nyampe 5 tahun pokoknya kan. Pemilu lagi kalah, yang lain siapa? Anak buahnya. Yang nggak terlalu frontal tentang Israel, makanya bisa 10 tahun. Jokowi ngutukin, 5 tahun terakhir ngutukin, kamu pikir bisa panjang itu Gibran? Nggak bisa, selesai. Ya kan? Selesai. Prabowo malah nggak ngutukin Israel ya. Menterinya ngutukin ya, selesai kamu lihat. Ya kan? Kamu lihat ya Prabowo. Sekarang atlet senam mau diboikot lagi. Jangan sampai kejadian kayak U20 kemarin. Jangan sampai kemarin kayak sepak bola. Kolaps sekalian. Sepak bola itu berapa ratus miliar kerugiannya itu. Pedagang-pedagang yang sudah pesan nggak jadi. Pedagang-pedagang sudah produksi, udah booking nggak jadi. Sudah nyetak, sudah siap-siap, sudah bikin macam-macam, nggak jadi dibatalin. Ya rasain sih Ganjar itu, ya kan, nggak jadi presiden kan, padahal peluangnya terlalu besar, sangat besar Ganjar itu. Dana promosinya gede, habis semua gara-gara boikot Israel. Prabowo bisa naik, kenapa? Karena dukungan dari Israel, duitnya dari Israel. Hari ini tinggal kita tunggu apakah Prabowo konsisten apa tidak. Apakah Prabowo akan konsisten dengan perjanjiannya dengan Israel atau Prabowo akan ingkar? Ya dicoba saja. Saya kira enggak. Dia hanya test the water, melihat. Ya. Mudah-mudahan Prabowo cukup waras dan punya titik buat menghadirkan Israel di Indonesia. Ya. Lalu bagaimana dengan nasib Houthi dan Hezbollah? Ya gigit jari. Udah nggak punya uang lagi. Gajiannya dari mana? Gajiannya dari mana? Kalau bukan dari perang ini kan. Nggak gajian lah mereka lah. Nanti mereka akan nyerang kemana? Yang diserang ya nanti negara-negara yang lainnya. Makanya Indonesia lagi belajar, tapi nampaknya belum sukses ya Indonesia ya. Masih bingung. Mau jadi negara teroris kayak Houthi sama Hezbollah, tapi Indonesia masih malu-malu kucing. Ya kan? Ini lagi rebutan. Prabowo sama Yusuf Kala lagi rebutan. Prabowo sambil siapin plan B. Kalau saya tidak bisa ekspor CPO lagi, kalau saya tidak bisa ekspor nikel lagi, kan nikel udah nggak bisa diekspor, pada nggak bisa kan?
Ya, tambangnya sudah hancur semua. Kalau saya sudah tidak bisa bikin ini bikin itu lagi, ya saya ekspor teroris katanya Prabowo kan. Nah, lagi rebutan sama Yusuf Kala. Yusuf Kala kan adiknya baru masuk penjara ini kan, baru kena KPK ini kan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangannya di Indonesia. Tapi terlalu berat. Ya, Indonesia itu hari ini semua itu hanya sandiwara saja. Ya kan? Semuanya sandiwara, berat. Mau ganti menteri, mau ganti siapa ya. Ya yang benar adalah ganti Tuhan. Ya, Indonesia itu yang benar adalah ganti Tuhan. Tuhannya jangan Allah, jangan Allah Islam. Tuhannya ya Tuhan Yesus baru menang itu nanti, baru benar. Kedua, ya gereja lah yang harus kasih makan. Programnya Prabowo itu gagal total, gatot. Harus gereja yang memberi makan. Kalau gereja tidak bertobat, ya chaos, bisa-bisa gereja dibakar nanti. Wah, isunya gereja dibakar di mana-mana, dijarah, dibakar di mana-mana, chaos. Karena ini sekarang ini sudah api dalam sekam nih. Kamu jangan pikir ini damai-damai, kemarin sudah lihat ada letupan-letupannya ya, sengaja diletupkan itu kemarin. Ya kan sama Prabowo kan sengaja diletupkan. Karena kan saya bilang yang diuntungkan Prabowo, DPR segala macam, yang goblok DPR-nya harusnya biarin aja mahasiswa ngumpul di DPR, nggak usah pakai ribut. Ini kan sombong, ya kan? Nanti korbannya kan banyak lagi nih, ya kan? Wah, mungkin kemarin sudah 20 yang mati tuh. Padahal zamannya dulu reformasi yang mati cuma 5, ini 20 yang mati masih tenang ya. Karena api dalam sekam, nanti tiba-tiba meledak. Kenapa? Karena kalau gunung mau meletus itu ya, maka dibor tuh dari pinggir tuh, supaya lavanya itu keluar kan. Dibor atau di pinggir lubang terus diledakkan supaya lavanya keluar dari bawah jangan dari atas. Nah ini kemarin juga sama tuh. Oh, Prabowo itu kemarin juga diletupkan deng, biar jangan letupan gede. Tapi ini kan api dalam sekam belum selesai. Ya lihat aja. Yang saya ngomong belum pernah meleset ya. Lanjut. Ini Pak Teddy sudah siap, Ibu Ellen sudah siap.